wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Audio Jungle. Kita lanjut beda. Kita lanjut ke daerah aliran sungai. Oleh erosi lateral yang memegang peranan penting sehingga lembah sangat lebar dan aliran airnya lambat. Kita lanjut ke manfaat sungai, keuntungan dan kerugian. Ngomongin manfaat sungai di Indonesia ini kan banyak sekali ya. Nah biasanya kalau di Indonesia khususnya ya dipakai sebagai pengairan wilayah pertanian atau yang kita kenal dengan irigasi untuk usaha perikanan darat. Yang kedua biasanya untuk mengembangbiakan atau menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang keempat tempat rekreasi. Bisa juga memenuhi kebutuhan air seperti mencuci, mandi, dan membersihkan perabotan rumah tangga. Dan juga bisa tempat berolahraga seperti ski air, berperahu, dan lomba dayung. Nah, tapi ada kerugiannya juga di samping manfaat. Apa sih? Nah, kerugian yang pertama, sungai itu merupakan media persebaran bibit penyakit seperti kolera dan disentri. Yang kedua, menyebabkan polusi air, terutama sungai yang mengalir lambat di kota-kota yang penuh dengan sampah. Yang ketiga, dapat menimbulkan banjir dan mendatangkan kerugian yang cukup besar bagi manusia. Yang keempat, mengganggu wilayah pertanian di daerah aliran tengah dan hilir pada sungai-sungai yang bermeander. Lanjut ke danau. Danau itu adalah cekungan di daratan yang berbisi air diam. Biasanya dipandang sebagai tempat penampungan atau reservoir air tawar di darat pada ketinggian tertentu di atas permukaan laut. Proses terjadinya danau ada tektonik, ada vulkanik, ada ketiga doline atau karst, ada danau gletser,
ada bendungan, ada tektonovulkanik. Nah, ini adalah contoh Danau Toba ya. Dia itu termasuk jenis danau tektonovulkanik. Ada juga Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake. Selain danau ada juga waduk. Waduk itu dibuat untuk mencegah banjir di musim hujan, untuk mencegah kekeringan di musim kemarau, untuk usaha pengairan, bisa juga sebagai tenaga listrik, perikanan darat, dan sarana olahraga air dan rekreasi. Manfaat danau. Yang pertama, pasti ya, pengairan, pembangkit tenaga listrik, perikanan, rekreasi, olahraga, pelayaran, bisa juga menampung kelebihan air agar tidak menimbulkan banjir di das bagian hilir. Nah, pelestarian danau ya pastinya harus ada penghijauan. Lalu kita harus mencegah masuknya polutan seperti polutan yang berasal dari pabrik ke aliran sungai yang menuju danau sehingga tidak terjadi pencemaran danau. Lalu kita harus membina masyarakat supaya menangkap ikan di danau tidak menggunakan bahan peledak dan racun. Lalu kita juga harus membina agar tidak membuang sampah ke sungai dan pastinya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sekian pelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.